Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus memberikan kita dua panggilan hidup. Dua panggilan hidup. Panggilan yang pertama, panggilan yang lebih umum dalam menjadi hidup berkeluarga dan pernikahan. Panggilan untuk menikah dan hidup berkeluarga. Ini panggilan yang umum. Kemudian panggilan yang tidak begitu umum adalah panggilan untuk tidak menikah atau yang disebut sebagai hidup selibat. Ini untuk romo, frater, bruder, suster dan juga awam yang memutuskan untuk tidak menikah atau selibat. Dan dua panggilan ini terlihat jauh berbeda. Namun kalau kita lihat tujuan akhirnya, panggilan ini memiliki tujuan akhir yang sama. Yaitu apa? Ada yang tahu tujuannya apa? Tujuannya adalah kekudusan. Menjadi kudus. Dua panggilan ini adalah sarana kita menjadi kudus. Karena dalam kekudusan kita menemukan kebahagiaan sejati. Bagaimana kekudusan ini tercapai? Dengan memberikan diri kita secara total dalam kasih. Dan dua jalan hidup ini memampukan kita untuk memberi diri secara total dalam kasih. Itu kenapa ya tidak ada cerai dalam gereja Katolik. Karena bagaimana bisa memberi diri secara total kalau hanya 6 bulan, hanya 1 tahun, hanya 2 tahun saja menikah, itu tidak total. Bagaimana bisa total kalau ada pria lain, ada wanita lain? Itu tidak total. Bagaimana bisa total kalau hanya mau menikah saat senang-senang saja, saat sehat saja, saat kaya saja, saat makmur saja, tapi nggak mau menikah kalau sedang sakit, kalau sedang miskin, kalau sedang menderita? Itu tidak total. Oleh karena itu, pemberian diri secara total menjadi alasan fundamental mencapai kekudusan dan kebahagiaan. Romo kok kayaknya susah ya? Jangan khawatir, karena di sini gereja juga berperan aktif. Sebelum pernikahan, teman-teman dipersiapkan dengan baik. Saat pernikahan kita bantu. Bahkan sesudah pernikahan pun gereja selalu ada untuk mendukung, mensupport dan mendoakan. Biasanya yang tidak bertahan itu adalah mereka yang tidak
aktif di gereja atau yang menjauh dari kehidupan menggereja. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak menikah, Romo? Ya, sama. Tuhan Yesus memberikan izin kepada mereka yang tidak menikah. Namun izinnya hanya untuk satu alasan. Tidak menikah boleh, tetapi hanya untuk satu alasan. Alasannya apa? Bahwa mereka memberikan diri untuk kerajaan Allah. Sekali lagi, pemberian diri. Hanya dengan memberikan diri seutuhnya dalam kasih untuk kerajaan Allah, kita menemukan kebahagiaan sejati. Dan benar, makanya para rasul bilang, Yesus, Tuhan Yesus, susah sekali ini, sulit dimengerti apalagi dijalankan. Makanya Tuhan Yesus bilang, bagi mereka yang mengerti adalah mereka yang menerima karunia, menerima rahmat. Pemberian diri secara total, secara manusiawi hampir mustahil. Tetapi karena rahmat Tuhan, ini bisa menjadi berbuah berlimpah. Jadi untuk setia, kuncinya adalah setia kepada Tuhan Yesus. Saya selalu bilang ya kepada teman-teman yang sudah menikah, jangan lupa setiap hari berdoa bersama. Bawa anak-anak ke gereja. Karena sekali lagi yang menyatukan adalah Tuhan. Kalau ingin tetap bersatu, ya tinggallah di dalam Tuhan. Dua jalan kehidupan, satu tujuan, kekudusan. Tuhan memberkati.